Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi relasi referensi dan fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Negara MPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Firdan Latifah dengan NPM 21103105014 dari kelas 6B. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu relasi rekurens. Apa itu relasi rekurens? Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan burung perawal AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Contohnya, ada AN itu sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah dengan 1. Lalu AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Selanjutnya, kondisi awal atau initial condition. Suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contohnya, AN itu sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, dengan A0 itu sama dengan 1. Lalu, AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Ini mana dengan kondisi awalnya itu untuk A0 itu sama dengan 1 dan A1 itu sama dengan 2. Lalu, kondisi awal itu secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekurens yang dimaksud. Contohnya, misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 2AN-1 kurangi AN-2 dengan kondisi awalnya itu A0 sama dengan 0 dan A1 itu sama dengan 3. Periksalah apakah AN itu sama dengan 3N, merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali untuk soalnya yang dimana AN itu akan sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN-2 sama dengan 2. Yang di sini kita ketahui bahwa AN itu kan sama dengan 3N, maka kita substitusikan nilai AN-nya jadinya 2 dikalikan 3N dikurangi 1 dikurangi dengan 3N dikurangi 2, maka menghasilkan 2 dikalikan dengan 3 itu menghasilkan 6N dikurangi 2 dikalikan dengan min 1 itu adalah 6, jadinya min 6 dikurangi 3 dikalikan N jadinya 3N, 3 dikalikan dengan 2 adalah ditambah 6, maka menghasilkan dari 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6 itu sama dengan 3N, maka 3N itu sama dengan N, jadi AN itu sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Lalu selanjutnya, apakah AN sama dengan 2N? Merupakan solusi relasi rekurens dengan AN itu sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2 dengan kondisi awalnya A0 itu sama dengan 1 dan A1 itu sama dengan 2. Nah, ini kita selesaikan dengan langkah seperti yang tadi, yang dimana AN itu kan tadi sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2. Lalu kita substitusikan nilai AN yang dimana nilai AN itu adalah 2N. Maka 2N1 dikurangi AN2 itu sama dengan 2 dikalikan 2N dikurangi 1 dikurangi 2N dikurangi 2. Nah, untuk 2 kali 2 di N-1 itu menghasilkan 2N dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 2N-2 itu menghasilkan 2N-2. Lalu kita selesaikan, yang dimana
itu menghasilkan 2N dikurangi 2N min 2 itu tidak sama dengan 2N. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa AN itu tidak sama dengan 2N. Maka AN jadinya itu AN tidak sama dengan 2N, bukan merupakan solusi relasi rekuren tersebut. Selanjutnya adalah penyelesaian relasi rekurens. Relasi rekurens dapat diselesaikan secara interaktif atau dengan metode yang sistematis. Secara sistematis adalah untuk relasi rekurens yang berbentuk homogen lanjar atau linear homogenius, yang dimana relasi rekurens itu dikatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2 ditambah sampai seterusnya dengan CK-AN-K, yang dalam hal ini C1, C2, dan seterusnya hingga CK itu adalah bilangan real, dan dimana CK itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya solusi relasi rekuren yang membentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R itu adalah konstanta. Lalu sulikan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi rekuren homogen lanjar. Jadi di sini kita substitusikan, yang dimana untuk nilai AN dari relasi rekuren tersebut diubah menjadi R pangkat N. Maka yang dimana relasi rekuren homogen lanjar kan tadi adalah AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2 dan seterusnya hingga CK-AN-K. Maka dihasilkan R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N dikurangi 1 ditambah C2 R pangkat N dikurangi 2 dan seterusnya hingga CK R pangkat N dikurangi dengan K. Bagi kedua ruas dengan R pangkat N dikurangi K, menghasilkan RK dikurangi C1 R pangkat K dikurangi 1 dikurangi C2 R pangkat K dikurangi 2 dan seterusnya hingga CK dikurangi 1 R dikurangi CK sama dengan 0. Lalu persamaan di atas dinamakan persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi rekurens yang kita cari, yang dimana tadi kan AN itu sama dengan R pangkat N. Untuk relasi rekuren homogen lanjar derajat K sama dengan 2. Nah, didapat AN itu sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2. Persamaan karakteristiknya berbentuk C pangkat 2 dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0. Nah, akar persamaannya adalah R1 dan R2. Selanjutnya ada teorema. Teorema pertama, barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2. Jika dan jika AN itu sama dengan alfa 1 R pangkat N1 ditambah alfa 2 R pangkat N2 untuk N itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstan. Contoh, tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 dengan kondisi awalnya A0 itu sama dengan 2 dan A1 itu sama dengan 7. Penyelesaiannya, pertama kita cari dulu bentuk persamaan karakteristiknya dari AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, yang dimana persamaan karakteristiknya yaitu adalah R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita cari nih dari persamaan karakteristik itu, kita cari akar-akarnya. Nah, akar-akar dari persamaan karakteristik tadi didapat R dikurangi 2 dikalikan dengan R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk R dikurangi 2 itu kan adalah menghasilkan R sama dengan 2. Nah, itu kita sebut aja itu adalah merupakan R1. Lalu untuk R ditambah 1 itu sama dengan R sama dengan negatif 1, yang dimana itu merupakan R2. Lalu untuk R1 dan R2 nya kita substitusikan kepada rumus yang berdasarkan teorema tadi, yang dimana AN itu sama dengan alfa 1 R pangkat N1 ditambah alfa 2 R pangkat N2. Lalu kita substitusikan nilai R1
Jadi AN sama dengan alfa 1 2 pangkat N ditambah alfa 2 negatif 1 dipangkatkan N. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk kondisi awalnya itu untuk A0 itu sama dengan 2. Maka kita mulai dari A0 dulu. A0 sama dengan 2, A0 itu sama dengan 1. Kita substitusikan nilai dari A0 itu, yang dimana alfa 1 2 pangkat N 2 pangkat. Nah, N nya kita ubah menjadi 0 karena ini kan A0, jadi kita ubah untuk N nya jadi 0 ditambah alfa 2 negatif 1 pangkat 0. Lalu A0 itu kan tadi sama dengan 2, jadinya 2 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2. Alfa 1 sama dengan 7. Alfa 1 sama dengan alfa 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Nah, di sini tuh kita ubah N itu menjadi 1 ditambah alfa 2 dikurangi dikalikan dengan negatif 1 pangkat 1. Nah, tadi kan A1 itu adalah 7. Jadi kita tulis adalah 7 sama dengan 2 alfa 1 dikurangi alfa 2. Nah, diperoleh nih dari persamaan alfa 1 ditambah alfa 2 itu sama dengan 2 dan 2 alfa 1 dikurangi alfa 2 itu sama dengan 7. Nah, kita bisa mengetahui solusinya itu dengan pakai menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, yang dimana kita bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi ataupun cara gabungan, yang di sini sudah kita ketahui bahwa hasilnya itu untuk alfa 1 itu adalah negatif 1 dan alfa 2 nya itu adalah 3. Jadi solusi relasi rekurensinya adalah AN kita ubah untuk alfa 1 nya itu adalah negatif 1. Jadinya dan untuk alfa 2 itu 3, karena di sini kita pindahkan atau bentuknya itu menjadi positif yang di depannya dulu, jadinya AN itu sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N dikurangi 1 pangkat N. Nah, di sini selanjutnya ada teorema 2. Misalkan R kuadrat dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0. Mempunyai akar kembar R0, barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2. Jika dan hanya jika untuk AN sama dengan alfa 1 R pangkat 0 ditambah alfa 2 N R pangkat N 0. Nah, untuk N itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstan. Nah, selanjutnya untuk contohnya, tentukan relasi rekurens berikut, yang dimana AN itu sama dengan 6 AN-1 dikurangi 9 AN-2 dengan kondisi awal A sama dengan 1 dan kondisi awal A1 itu sama dengan 2. Penyelesaiannya kita sama menggunakan angka-angka yang tadi. Kita cari dulu bentuk persamaan karakteristiknya, yang dimana persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Nah, lalu untuk akar-akarnya yaitu menghasilkan R dikurangi 3 dan dikalikan dengan R dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa akar karakteristiknya itu adalah kembar. Kenapa? Karena R dikurangi 3 sama dengan 0 itu adalah R sama dengan 3, dan untuk R dikurangi 3 itu menjadi R sama dengan 3. Nah, di sini kita tahu bahwa R1 dan R2 nya itu kembar, jadinya R1 sama dengan R2 sama dengan 3 itu merupakan R0. Lalu kita masuk kepada rumusnya, yaitu AN sama dengan alfa 1 R pangkat N0 ditambah alfa 2 N R pangkat N0. Nah, AN itu sama dengan alfa 1 kita ganti untuk R1 itu adalah 3, N pangkat N 0 ditambah alfa 2 N 3 pangkat N. Dengan lalu kita masuk kepada kondisi awalnya dengan A0 sama dengan 1, maka alfa 1 3 pangkat 0 ditambah alfa 2 dikalikan dengan 0 3 pangkat 0 itu merupakan sama dengan alfa 1. Ya, karena apa? Karena alfa 2 nya itu habis karena dikalikan dengan 0, maka menghasilkan 0, jadi sisa alfa 1 nya saja. Jadinya alfa 1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya pada kondisi awal A1 sama dengan 6. Nah, sama dengan alfa 1 3 pangkat 1 ditambah alfa 2.
3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 itu sama dengan 5. Solusinya adalah alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 itu sama dengan 1. Jadi solusi relasi referensinya adalah AN sama dengan 3N ditambah N 3 pangkat N. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu fungsi pembangkit biasa EPB dan juga fungsi pembangkit eksponensial atau EPE. Nah, fungsi pembangkit dari bilangan real A0, A1, A2, dan seterusnya AN dan seterusnya atau AN, N sama dengan 0 sampai dengan tahingga adalah sebuah deret tahingga, yang dimana untuk fungsi pembangkit biasa itu adalah Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga AN X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah AN X pangkat N dan ditambah dan seterusnya. Itu sama dengan dimana dengan X pangkat 0 itu kan 1 ya, jadinya A0 ditambah X pangkat 1 itu kita tulis hanya X aja, jadinya A1 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah AN X pangkat N dan seterusnya. Itu merupakan fungsi pembangkit biasa. Lalu selanjutnya adalah fungsi pembangkit eksponensial, yaitu Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga AN X pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, ini tuh bentuknya mirip sama pembangkit biasa, cuman bedanya kalau di pembangkit eksponensial itu kita bagi untuk X pangkat N itu dibagi dengan N faktorial. Nah, jadinya A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A1 X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya hingga AN X pangkat N per N faktorial dan seterusnya, sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya AN X pangkat N per N faktorial dan seterusnya. Selanjutnya adalah operasi fungsi pembangkit biasa. Nah, pada fungsi pembangkit biasa itu ada operasinya. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita punya yaitu AX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tahingga ANX pangkat N dan juga BX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 pangkat sampai tahingga BNX pangkat N. Nah, di sini AX ditambah plus minus BX sama dengan yang dimana untuk AX sendiri itu kan penjabarannya itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga ANX pangkat N ditambah dan seterusnya plus minus B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah BNX pangkat N ditambah dan seterusnya. Itu menghasilkan A0 plus minus B0 ditambah dengan A1 plus minus B1 dikalikan dengan X ditambah A2 ditambah plus minus B2 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah seterusnya AN ditambah BN dikalikan dengan X pangkat N dan seterusnya. Itu bisa kita tulis menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tahingga AN plus minus BN dikalikan dengan X pangkat N. Lalu selanjutnya untuk operasi perkalian, yang dimana AX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tahingga ANX pangkat N BX itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga BNX pangkat N. Nah, di sini kita kalikan saja untuk AX sama BX-nya itu. Nah, sama seperti yang tadi kita tulis lagi untuk AX-nya yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ANX pangkat N ditambah seterusnya. Dan untuk BX-nya itu di sini tuh jadi kita kalikan nih untuk A sama B-nya. Jadinya B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2 ditambah seterusnya BNX pangkat N.
Nah, kita kalikan itu menghasilkan A0B0 ditambah A0B1 ditambah A1B0 dikalikan dengan X, A0B2 ditambah A1B1 ditambah A2B2 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah dan seterusnya, A0BN ditambah A1BN dikurangi 1 ditambah dan seterusnya ditambah AKBN dikurangi K ditambah seterusnya ANB0 ditambah dan seterusnya. Itu bisa kita sederhanakan menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga sigma K sama dengan 0 sampai T hingga AKBN dikurangi K dikalikan dengan X pangkat N. Nah, di sini ada contoh terkait dari fungsi pembangkit biasa atau FPB tadi ya. Nah, contohnya itu tentukan fungsi pembangkit biasa untuk barisan AN, N sama dengan 0 sampai T hingga dengan AN itu sama dengan 3, yaitu A0, A1, A2 dan seterusnya, AN dan seterusnya. Nah, di sini tuh karena AN-nya itu sama dengan 3, berarti untuk A0 itu 3, A1-nya juga 3, A2-nya juga 3 dan seterusnya. Berarti kita punya derivatif itu yaitu 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Penyelesaiannya kita tulis dulu nih, tadi kan kalau untuk FPB itu kan Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga AN X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 seterusnya AN X pangkat N dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan nilai A0-nya, A1-nya, A2-nya dan seterusnya, itu yang dimana itu adalah 3. Jadinya 3X pangkat 0 ditambah 3X pangkat 1 ditambah 3X pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, di sini kita lihat nih bahwa ini tuh mirip sama dengan Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga 3X pangkat N. Jika diuraikan itu bisa menjadi 3 dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga X pangkat N ditambah dan seterusnya. Itu bisa kita tulis menjadi 3 dikalikan dengan sigma N pangkat 0 sampai T hingga X pangkat N itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga 3X pangkat N. Nah, di sini kita lihat bahwa 3X pangkat 0 itu adalah 3, 3X pangkat 1 adalah 3X ditambah 3X pangkat 2 itu kan sama ya, kita turunkan saja jadinya itu 3 sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 3X pangkat N dan seterusnya. Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan lagi, jadinya itu sama dengan 3 dikalikan dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, itu tuh bisa kita lihat dari deret kekonvergenan yang dimana sigma N sama dengan 0 sampai T hingga X pangkat N sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah dan seterusnya itu sama dengan 1 per 1 min X. Jadinya untuk 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah seterusnya itu bisa kita ubah ke deret kekonvergenan itu 1 per 1 min X. Jadinya 3 dikali 1 per 1 min X. Jadi hasilnya Px sama dengan 3 per 1 min X. Selanjutnya untuk contoh fungsi pembangkit eksponensial, yaitu fungsi pembangkit eksponensial untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berarti kan yang pertama itu jadi kita ubah itu menjadi A0 ya. Yang selanjutnya itu A1, A2, A3 dan A4 dan seterusnya. Penyelesaiannya, nah kita tahu bahwa dari fungsi pembangkit eksponensial itu adalah Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN X pangkat N per N faktorial. Nah, kita jabarkan itu menjadi A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah A4 X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, kita ubah nih untuk A0, A1, A2 aja, jadi kan jadinya 1 kan, jadinya 1 dikalikan dengan X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk X pangkat 0 per 0 faktorial itu kan 1 ya, jadinya 1 kali 1 kan itu hasilnya jadinya 1.
Jadinya sama dengan 1 ditambah X ditambah 1/2 faktorial dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial dikalikan dengan X pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial dikalikan dengan X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat lagi dari delta konvergenan yang dimana 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadratik per 2 faktorial ditambah X pangkat 3/3 faktorial itu dan seterusnya itu sama dengan pangkat X dengan X yaitu lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga, maka Px itu sama dengan E pangkat X. Oke, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.